kalau kita tidak mengundang putra-putri, menantu serta cucu dari Pak Jokowi beserta Ibu Riana. Kalau begitu kita langsung saja panggil Gibran Reka Buming, Selvi Ananda, Hayang Ayu, Robby Nasution, dan Seda Mira. Lucu. Mas hati-hati sawan ya. Alah, sama-sama. Terima Kita kasih. dua orang bersawan ini. Aduh. Sulit tanya. Nggak usah dibaca. Etes, kenal nggak? Itu siapa? Itu siapa? Kenal nggak? Siapa? Mas Gibran. Mas Gibran. Pak Gibran. Yang itu? Yang itu? Siapa? Bu Raffi Anda. Oh, Bu Selvi Bu Ananda. Selvi Ananda. Kalau yang sebelah sana? Om siapa itu? Itu Om siapa? Om siapa? Om Bubi. Om Bobi. Kalau yang ini, yang gendong anaknya, itu siapa? Udah. Dek Sedah. Dek Sedah yang ini. Oh, Dek Sedah. Yang kecil. Kalau yang gendong? Yang ini. Enggak, ini siapa? Ini dulu. Ayang. Nggak ayah. Mbah. Ini Mbah? Mbah. Mbah siapa namanya? Nates. Ini siapa namanya? Mbah siapa namanya? Bapak Jokowi. Pinter ya? Baru 2 tahun, udah pinter. Kalau panggilnya sama nenek, apa Ini. panggilnya? Ini siapa? Putih. Uti siapa? Putih. Anak. Lucu banget, bikin gemes ya. Ini. Etes, Om punya video nih, Etes mau lihat nggak? Nih lucu banget, mau lihat nggak? Lo lihat. Oh ya, sok makan aja dulu bawa nanti. Ya kita lihat dulu ya kelucuannya dari cucunya Pak Presiden, ini dia. Mbah. Bapak Jokowi. Putih. Leana. Pak Ayang. Om Bubi. Adek Reda. Ibu. Bapak. Nama saya Maskur, untuk pangkat Kopda, dinas di Pas Pampres di Grup A, Pasukan Pengamanan Presiden di Detasemen 2. Perkenalkan, nama saya Andri Sabar Sakuntoro, pangkat saya prajurit kepala Grup A Detasemen 4. Jadi Pas Pampres sih luar biasa ya, apalagi ditunjuk untuk ngawal cucunya Presiden, ya itu termasuk kebanggaan yang luar biasa gitu Mas. Kalau di Solo otomatis kita ditunjuk untuk ngawal ke sekolah. Ya kalau di sekolah sih ya seperti anak-anak yang lain gitu ya, ya aktif lari ke sana ke sini. Jadi momen-momen yang ekstra untuk kita jaga adalah saat kita bertemu masyarakat banyak. Apalagi kita lihat kan Jana Etes itu selucu dan banyak ibu-ibu itu yang gemes sama dia, pengennya nyubit aja. Doa saya untuk Etes semoga dia lebih pintar, cerdas, saat dia besar nanti bisa membanggakan Indonesia gitu. Lucu dan gemes ya. Ini yang ngajarin siapa nih? Mas Gibran atau mamahnya nih Mbak Selvi ini? Pinter banget nih, umur 2 tahun udah Enggak pinter. cedal sama sekali. Iya. Diajarin atau begitu mengalir begitu aja Mas Gibran? Atau Ini kan juga anaknya udah sekolah, jadi dia sudah bersosialisasi. Oh, udah sekolah Udah ya? terbiasa ketemu banyak orang, jadi ya ya, nanti udah gede ngelawak sama Om ya. Terus
Komen ini lucu apa menakutkan? Kokan. Jujur. Saya mulai berpikir nih hari ini lebih lucu dari saya. Oke, sekarang untuk Mbak Kahiyang dan Mas Bobi ya. Saya dengar Mbak Kahiyang ini sempat dipertanyakan netizen karena jarang post foto Mas Bobi di media sosial. Nah, waktu dulu katanya alasannya Mbak Kahiyang ini karena takut menyinggung kaum jomblo. Sebelum menikah mungkin ya. Berarti dirahasiakan waktu itu. Enggak juga sih sebenarnya. Apa? Saya sama Bobi kan kalau foto selfie gitu cuma buat koleksi pribadi aja, jarang buat di posting gitu. Oh, nggak di open, di posting begitu ya. Tapi bukan karena takut para jomblo tersinggung atau gimana? Enggak ya, enggak. Buat Gibran, bagaimana cerita awal pertemuan Mas Gibran dengan Mbak Selvi? Sebelum Markobar ya. Oh. Biar istri saya aja yang cerita. Oh, iya. Nanti dibawa ke rumah nggak apa-apa ya. Lucu sih. Mbak Selvi mungkin bisa cerita. Pertemunya pertama kali sih waktu itu jadi ikut ajang pemilihan Putra Putri Solo. Kebetulan Mas Gibran jadi salah satu juri di situ. Nah, itu awal bertemunya, pertama kali bertemu. Jadi jurinya waktu itu? Mas Gibran jadi juri. Oh, awalnya jadi juri, jadi pesertanya. Pas begitu melihat, apa yang ada di pikiran Mas Gibran? Ya udah dimenangin aja. Tapi kan memang layak juga kan menang tetap, untuk Miss tetap Solo. sesuai kriteria untuk sebagai pemenang nomor 1. Nah, timbulnya rasa itu setelah dia jadi pemenang? Ya bisa seperti itu. Bisa seperti itu ya. Nah, Mas Selvi sendiri ditembak Mas Gibran waktu kapan? Setelah itu? Setelah itu kita nggak ketemu lama, baru tahun berikutnya ketemu lagi sih. Ada acara pariwisata di Singapura. Kebetulan Mas Gibran waktu itu masih sekolah di Singapura kan. Terus kita ketemu lagi sih. Ketemu lagi di situ, jadilah mengalir sama kayak bapak sama ibu gitu. Iya. Seneng ya, alhamdulillah ya, udah ada anak yang lucu dan menggemaskan. Tepuk tangan buat mereka. Nah, kalau Mas Bobi nih, saya pengen denger Aku nih. nanyanya kapan? Mas Bobi nih. Mas Bobi nih, ada yang mau nanya nih. Coba kamu nanya. Mau cosik no. Kalau Mas Bobi dan Mbak Ayang, Bahasa Jawa coba. menawi Mas Bobi kalian Mbak Ayang, kados pundi critanipun Ojo ngapus. ketemuannya, pertemuannya. Bobi nggak ngerti bahasa Jawa. Kan Medan ya? Medan ya, Mas Bobi ya? Tuh dari Medan, bahasa Mas Jawa. Bobi dan Mbak Ayang bagaimana sih cerita pertemuannya dulu pertama kami bertemu? Mas Bobi tuh begini. Kalau Mas Bobi, bagaimana cerita pertemuan? Oh iya, gitu. Bersama Ayah. Kalau Mas Bobi, pertemuannya sama Mbak Ayang, itu di mana atau ceritanya bagaimana? Ceritanya seperti apa? Apakah pertemuannya di Kopi Joni? Gimana Mas? Ketemunya sih pas kuliah, pas di kampus S2 di Bogor. Oh di Bogor. Pas Mas ngambil Bobi S2 kuliahnya di sama-sama Bogor ngambil juga? S2. Waktu ngambil S2 sama-sama Iya. ya? Ketemunya di Kebetulan kampus di dalam? satu kelas, satu angkatan, satu kelas. Oh satu angkatan, satu kelas. Masuk kelas lirik-lirikan atau gimana? Enggak, pas pembagian kelompok kebetulan satu kelompok juga waktu itu. Satu kelompok Satu juga. kelompok. Udah gitu, Udah mulai ada rasa di situ? Ayangnya ngecat duluan ya udahlah. Enggak. Ayangnya ngechat Mas Bobi. Enggak, Pakai waktu chat itu- apa waktu itu? Ya kebetulan kan satu kelompok jadi intens gitulah ketemu. Jadi Komunikasi, pas ngerjain ketemu tugas kan terus. banyak tugas di awal-awal kuliah. Jadi sering-sering sama-sama. Dari mata turun ke hati, akhirnya membuahkan hasil ya. Luar biasa. Nah sekarang Mbak Iin nih, mau Iya. tanya nggak sama Bapak? Silakan. Ya, untuk Bapak ini.
anak-anak, untuk bapak sama ibu ya. Anak-anak dari bapak dan ibu memiliki nama yang cukup unik. Gibran Raka Buming, Raka, Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Kok namanya unik-unik sekali itu? Ada artinya nggak, Pak? Mana, Pak? Dari semua nama ini. Ya ada semuanya. Jadi misalnya Gibran itu gigih dan berani. Gibran gigih dan berani. Kalau Kahiyang? Ada juga tapi rahasia. Oh iya. Kaisang Pangarep? Iya. Ada ya juga? Kan, ada kan. Sebetulnya itu tidak sambung. Sang Pangarep. Diartikan Mbak Nunung bisa itu. Sang Pangarep itu. Sang Pangarep apa itu? Opo. Sang Pangarep. Itu opo? Ojo ngapusi toh. Sang Pangarep. Ojo lali. Kosek toh. Harus tahu loh orang Jawa. Sang Pangarep itu apa? Penuh dengan Ya? pengharapan atau Pangarep di depannya, Pak. Gimana, Pak? Ya Sang Pangarep yang pemimpin. Nah ya di depan kan pemimpin kan. Seorang pemimpin Pangarep itu makanya namanya di Pemimpin. depan. Jadi pemimpin. Oh, iya. Jadi ngerti ora? ojo ngapusi toh. Jadi semuanya ada artinya tidak sembarangan, ya, Pak. Tapi unik-unik semuanya ya. Nah kalau untuk Kahiyang dan Bobi ini, putri kalian dikasih nama juga yang unik, ada artinya. Nah ini ada namanya Sedah Mira. Sedah Mira. Sedah atau Sedah? Sedah Mira. Nah, itu ada artinya. Biar bapaknya yang jelasin. Ini soalnya Jawa banget loh Sedah Mira ini, Pak. Iya. Siapa yang menjelaskan? Mohon maaf saya tidak menjelaskan. Bapaknya aja yang jelasin. Bapak, Mas Bobi. Sedah Mirah itu dulu kalau nggak salah pernah ada putri di Di Solo. Solo. Namanya Sedah Mirah, itu terkenal dengan apa ya, keayuannya, kecantikannya, jadi mudah-mudahan ketularan, jadi kita kasih nama Sedah Mirah. Keayuannya ya dan juga kebaikannya ya. Berarti semuanya ada filosofinya tertentu. Nah, Mas Gibran ini Iya. Jan Etes, betul? Jan Etes. Jan Etes. Ya. Jan Etes Sri Narendra. Nah, ini sangat menarik juga ini dari namanya. Apa nih arti dari nama? Ini juga nama Jawa juga. Mungkin beberapa orang mungkin salah mengartikan Jan Etes itu seperti nama bule ya. Sebenarnya itu nama yang sangat Jawa sekali. Kalau Jan Etes itu artinya sangat cekatan sekali. Etes itu cekatan. Nah, ini masih untuk Mas Gibran ini. Ini Kaisang itu selalu tidak ada ya. Yang ada hanya Mas Gibran. Ini kita lihat dulu ya ini. Nah, ini nggak ada nih. Bapak ada. Perahu juga ada. Itu nggak ada. Aku tadi lihat di Instagram yang liburan jalan-jalan pagi juga nggak ada. Nggak ada. Nah, ini. Mas Gibran, apa benar Kaisang itu saudaranya? Lo kok nggak ada di foto? Takutnya kan minta dijawab dulu dong. Anak Ragil. Itu Ragil. Anak Ragil. Paling kecil. Oh, paling kecil. Jadi gini Mas Sule, Kaisang itu kan sebenarnya masih kuliah. Masih kuliah. Oh, Belum kuliah. selesai. Tapi sudah punya kegiatan bisnis yaitu jualan pisang goreng. Dia sudah memiliki outlet di 54 kota. Banyak sekali. Jadi Sibuk. saking sibuknya ya ketemu aja saya sulit sekali. Ya, kemarin ya di Bogor hanya setengah hari, meskipun yang lain ada ditinggal ke Makassar karena di sana pas ada bukaan juga. Jadi antara membagi antara kuliah dan bisnis ini memang masih Belum keluarga, belum Iya. bisnis, belum kuliah ya. Iya, Tapi keluarga belum belum. keluarga, masih single. Oh, masih single? Masih single. Iya. Nah, Mas Gibran tapi nggak ada masalah kan dengan Kaisang? Enggak ada. Ya itu tadi memang sibuk orang. Karena sibuk ya. Karena saya pernah, nah ada telepon. Ada teplon. Saya pernah baca juga dia bikin update status nggak ada markobar juga happy. Nah, bukan nggak ada masalah berarti ya. Enggak masalah.
Ntar saya angkat nih, maaf Pak, sebentar ada telepon. Halo? Oh ini Mas Kaisang. Oh mau datang juga? Oh udah di depan. Surprise. Oh ya silakan. Masuk Mas Kaisang. Masuk. Ada ternyata ikut. Ya, aduh, ini subur sekali ya. Habis kecil. Sim ya. Aduh, tak ngomong tuh. Kalau Mbak Nunung. Tadi baru diomongin, katanya sibuk. Pak, Ibu. Maaf Pak, saya terlambat Bu. Maaf Pak, saya terlambat Bu. Dari Makassar langsung ke sini. Oh dari Makassar, langsung ke sini. Iya. Bawa apa itu kok bawa pisang? Pisang Makassar itu? Ya kan bisnis saya Mas Sule ini. Oh iya bisnis pisang ya. Pisang goreng atau? Iya, pisang goreng. Atau singkatannya pisreng. Ini kok bisa nyempetin ke sini? Bukannya Iya, karena sibuk saya banget? tahu kan keluarga besar Bapak diundang di ini talk show. Ya saya bela-belain ke sini Mas Sule. Iya. Naik apa tadi ke sini, Mas? Ngojek. Ini sambil nge-vlog ya? Iya nih lagi bikin vlog. Oh, mau nge-vlog keluarga silakan. Ya boleh ya. izin Biasanya ya. kan sama bapak juga Bapak suka boleh. nge-vlog ya. Hey guys. Aku lagi di rumahnya Mas Sule nih sama keluargaku. Kamu tahu Sule kan? Tuh, Sunda Bule. Nah, acara ini talk show, jangan lupa tonton dan subscribe ya. Kaisang ini jago panco ya Pak ya? Sama kamu dong. Hah? Bisa lawan saya Mas Kaisang? Saya dulu pernah panco sama Bapak, malah dinasehatin sama Bapak. Iya. Gimana? Katanya orang kuat itu bukan dari manco, tapi orang kuat yang kesabarannya dan ketekunannya begitu. Mau coba sama saya? Tapi panco yang ini kan Coba bisa bisa sama dicoba. Bisa. Ini kursi. Pak maaf Pak sebentar mohon izin Pak. Aduh, ada-ada aja Mas. Makanya saya subscribe Mas Kaisang loh. Masa? Iya nggak di subscribe balik. Saya nggak tahu caranya. Saya kan punya YouTube masa nggak tahu caranya. Ini nggak apa-apa nih. Ini siapa? Kaisang kamu harus Kaisang kamu harus juara ya. Ya, doain Kamu harus Mas Nunung. kuat ya. 1, 2, 3. Mas Sule hebat Yang banget. kuat tuh bukan ininya, tapi kesabarannya. Terima kasih Mas Tepuk Sule. tangan buat Mas Kaisang. Oke, ini untuk Mas Kaisang dan juga Mas Gibran ini. Kalau dilihat di media sosial, kalian berdua ini suka saling sindir, saling ledek. Apakah itu memang cara keakraban kalian berdua? Ya biasalah adik kakak. Biasalah, adik kakak. Kayak Kaisang, gak ada Markobar, aku tetap happy, gitu. Terus dibalas lagi. Emang seperti itu kesehariannya? Ya biasa kakak adik ya kayak gitulah. Iya, emang biasa sih. Mas Kaisang, Iya. emang seperti itu keseharian? Ya biasa kakak adik. Santai aja. Oke. Emang kalau kakak adik saling ledek itu lebih akrab ya? Iya, kayak kita nggak bawa di hati sih. Jadi habis itu udah kita bayan lagi. Oh. Ya biasa kakak adik. Nah, Mas Gibran sendiri, memang kan jarang ketemu ya. Mungkin cara ngobrolnya di media sosial seperti itu ya dengan Kaisang. Ya kalau nggak di media sosial ya ketemunya di warung. Ketemunya di warung, Iya. di Markobar itu. Ya kadang-kadang kan ada beberapa warung yang jadi satu
pisang gorengnya Kaisang sama martabaknya saya jadi satu. Dia tetap Iya. ya. Iya. Kelihatan harmonis sekali adik kakak. Mas Kaisang pernah makan apa pisang goreng? Waktu itu saya makan penggorengannya. Saya salah. Ngantuk pagi-pagi itu tuh habis kuliah. Mas Kaisang, sifatnya kakaknya Mas Gibran seperti apa sih? Mas Gibran tuh orang lebih banyak diem. Iya. Diem, tau-tau ngantuk. Biasanya gitu, Mas Gibran. Ini saya kayaknya agak curiga ini bukan Kaisang. Kayaknya bukan. Ya kan? Kayaknya bukan. Kaisang, Mas Soleh, Kaisang. Aku datang jauh-jauh. Buktinya apa kalau memang ini benar? Silakan, monggo mau dites apa, saya jawab. Umurnya berapa sekarang? 24, Betul. Betul. Tanggal berapa lahir? 19, 19 bulan? Agustus. 19 Agustus, betul? Enggak. Baru. Salah. Salah. Ya udah mulai kelihatan ya. Udah mulai Wetonnya Atau apa? mungkin dia ngelawak mungkin karena kan Iya, Kaisang suka bercanda Iya orangnya. betul, saya ngikutin Mas Soleh, sering banget nonton ini talk show. Oh. Mas Saya nggak pernah. Kaisang, wetonnya apa? Weton. Paku. Oh, itu apa Orang Jawa beton? kan ada Rebo Legi, ada Kemis. Oh, Ya. pahing, Apa? pahing. Pahing? Apa? Hah? Hari apa kok? Hari apa? Jumat, Pahing, pahing. pahing 2. Itu paha. Ini udah mulai curiga. Nah, sekarang gini aja. Mas Kaisang ini kan bahasa Jawanya Nah, bisa pasti kan? bisa, Nah, diajak ngobrol bahasa Jawa. Mas Kaisang, Nggih, sak menika kuliahipun dateng pundi? Ayo. kula. Nggih. Kuliahipun wonten pundi? Neng Neng stasiun. Wonten pundi? Sak Piro? menika sampun nggih, ya sampun. sampun piro? Sampun. Tingkat pinten kuliahe? 3. Go. Mas Kaisang jurusan menapa? Jurusan Kuliahipun? Solo, Jakarta. Bolak-balik aja. Bolak-balik. Makin curiga ini. Iya. Malah jadi internet. Tapi Mas Gibran tahu juga kebiasaan Kaisang. Kesehariannya biasanya gimana Kaisang? Kalau Kaisang tuh paling pintar ini barongsai. Paling pintar barongsai. Ada barongsai nggak? Bisa diperlihatkan Mas Kaisang? Bohong nih. Hah? Ini kakaknya loh. Ini kakaknya. Gak pernah barongsai. Loh ini kakaknya loh. Iya. Oh koprol juga? Iya. Wow, guling-guling gitu. Iya, sampai guling-guling, lompat-lompat. Vertigo. Loh, ini kakaknya nih, tahu nggak? Berarti anak Kaisang atau? Bukan. Berarti Mas Gibran ini sering nonton ini. Pantomim aja ya Mas. Gak usah, udah gak usah. Alah pantomim. Alah, gak lucu gak apa-apa kok. Iya. Angkat besi aja. Pantomim. Pak Jokowi pengen tahu kamu pantomim loh. Raiso. Monggo toh Mas. Opo meneh. Maksudnya jadi Kaisang itu apa? Maksudnya? Nah, aku pengen aja jadi keluarga Pak Jokowi. Lo kan kita juga udah keluarga. Pak Jokowi juga siapapun juga menganggap keluarga. Iya, makanya itu biar kalau jadi anak kan bisa ikut bapak. Oh, pengen nyalonin lagi. Udahlah, udah gagal loh. Dah ya, jangan gitu lagi ya. Iya, Lek. Gak bagus, bohong itu gak bagus. Apa adanya minta siapa maaf. kamu sebenarnya, ya minta maaf. Masa ngaku-ngaku? Saya disuruh kreatif di belakang. Loh ya minta maaf tetap dong. Ya, maaf. Harus minta maaf juga sama yang aslinya loh. Ntar saya telepon. Ada yang asli? Lo ada, saya telepon ya. Halo? Bentar, belum diputer nomornya. Udah halo aja. Halo? Saya loudspeaker ya. Ya. Oke. Halo? Halo. Mas Kaisang? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Kaisang? Ya, Ya, dengan siapa ini?
Jangan, oh iya. Pak Kaisang kok dengan siapa ini? Passwordnya Pak, tolong. Passwordnya. Passwordnya ini Passwordnya Pak. ini talk show I love you Bibe. Mas Kaisang, Ya, kenapa nggak ikut ke sini? kebetulan ada kerjaan. Ada kerjaan lagi di Makassar ini ya? Iya, lagi di Makassar. Banyak mama ya di sana ya? Enggak ada. Akan Makassar. Biasanya aku nggak tahu gue sama mama. Ya, ya. Ini kemarin ini kan ramai dibicarakan keharmonisan keluarga Bapak Jokowi sedang jalan-jalan di kebun raya Bogor. Nih. Iya. Nah, Kaisang tidak ada waktu itu lagi kemana? Ya, ke Makassar. Kan tadi udah dibahas. Oh iya benar. Ya kan itu siapa tahu liburannya sebelum ke Makassar, Mas Kaisang. Oh, enggak, tetap di Makassar. Tapi saya lihat di fotonya kayaknya pada senang semua ya. Saya enggak ada. Iya. Saya lihat juga dari fotonya senang sekali nggak ada Mas Kaisang di sini. Kelihatannya enak-enak aja gitu loh. Tapi bahkan sampai trending topik loh ini di Twitter foto ini Mas Oh ya? Kaisang. Iya. Oh. Bagaimana Kalau ada perasaan? saya pasti trending topik. Iya banyak dibicarakan. Bagaimana nih perasaan lurah di Makassar? Kok lurahnya? Ini foto ini kan trending topik banyak dibicarakan. Bagaimana Ya. perasaannya nih? Senang sih senang, tapi ada sedihnya. Sedihnya Soalnya apa? trending topik tanpa saya. Ya juga sih ya. Saya ikut prihatin sih. Nah ini apa yang paling kamu syukuri menjadi bagian dari keluarga ini, Mas Kaisang? Ya, saya bangga sekali punya bapak seperti bapak saya. Udah sih, terus apa lagi ya? Ngomongnya sepotong-sepotong. Ya lo kalau misalkan ya bangga punya bapak seperti bapak saya, terus ada terusannya Ya. apa? Ya terus yang lain diulang aja, jadi bangga punya ibu seperti ibu saya, kakak. Nah kemarin Bapak Jokowi itu bercanda katanya kamu mau jadi presiden 2024. Ya amin aja. Ya saya minta tanggapannya Mas. Sebenarnya pengen, Ya kalau cuma umurnya masih 30, nggak tahu itu udah mencukupi apa belum. ya amin aja. Apalagi udah istilahnya udah ada turunan seorang presiden pasti akan tercapai. Saya dukung lah. Iya, enggak, sementara nyicil dulu udah jadi anak presiden. Oh, iya boleh. Iya. Mas Kaisang, Ya. bagaimana nih pendapat Mas Kaisang terhadap Andre yang ngikutin niru-niruin Mas Kaisang? Ya nggak apa-apa. Saya udah follow IG-nya Mas Kaisang loh. Iya. Hashtag Terus? follow back saya dong. Nggak pernah DM saya sih. Nanti saya DM lah Mas Kaisang. Mas Kaisang Ya, terima saya tunggu kasih. loh. Ya, terima kasih sekali Mas Kaisang ini di kesibukannya bisa ngikutin telepon. Kapan-kapan saya tunggu di ini talk show ya Mas Kaisang ya. 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 Ada bayarannya nggak? Ada dong. Nanti pisang gorengnya saya promoin. Endorse saya pisang ya. Oke, Ya, boleh. sukses buat Mas Kaisang. Tepuk tangan Ya, buat Mas Kaisang. Luar biasa sekali. Selera humornya sangat tinggi sekali ya. Saya senang sekali melihatnya. Oke, tentunya kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan keluarga yang sangat luar biasa ini. Nanti setelah yang satu ini, di sini aja.